Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan sahibul bait Fadilatul Mukarram Bapak Al-Ustadz Haji Syahrul Fadil LC.MH, dan juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Razak, dan juga guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sya'rani. Alhamdulillah beliau bisa hadir, dan nanti kita minta doanya nih dari pulang haji ya, biar kita ketularan ya. Pak Ketua mau ikut haji? Mau banget, mau aja? Duit ada? Orang Insya Allah nih bos haji semua ini, tenang, nyebut aja but ya. Kemudian yang juga saya hormati Bapak Agung, selamat datang dan selamat kenal juga. Mudah-mudahan tahun depan kita diajak nih. Ramadan minta bahaya. Iya. Para ibu, para bapak, hadirin sekalian, yang insya Allah semua yang hadir di majelis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, alhamdulillah, saya baru pertama ini Pak, Masya Allah ya, Ustadz Syahrul Fadil ini luar biasa ya. Saya senang Pak ya, kalau ada murid sukses, murid maju, alhamdulillah. Dulu saya ingat pesan Abu ya, saya senang kalau ada saudara-saudara saya pada sukses. Saya senang kalau murid-murid pada sukses, minimal dia kagak bisa minjem sama kita gitu Pak. Sukses kan kagak minjem ya gitu. Alhamdulillah. Malam ini juga Ustadz Syahrul Fadil sekeluarga ini sedang bahagia, sudah dikaruniai anak yang ketiga ya. Kayaknya ini mau 10 malaikat ini ya. Jadi gampang absennya ya. Jibril, ya. Mikail, ya. Israfil. Iya, masih kurang 6 Pak. Harus ada 10 malaikatnya. Jadi kalau mau masuk surga tinggal panggil ya. Asal jangan masuk neraka ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, anak itu Pak Ustadz Syahrul Fadil ini dititipin bagaikan gelas kosong ya, dititipin gelas nih, tinggal gelas itu mau diisi minumnya mau air apa ya. Kalau zam-zam itu dapat pahala karena sunnah, pahala obat segala macam penyakit. Maka kalau bisa ini si Jibril si Mikail ini ya, seperti gelas kosong yang diisi dengan zam-zam. Keberadaannya menjadi atau menuntun bapak ibunya selalu melakukan yang sunnah-sunnah ya. Selalu bapak ibunya sehat karena isinya apa tuh? Zam-zam. Kita semua sama Pak, punya anak itu seperti orang dititipin gelas apa tuh? Kosong. Tinggal kita mau isi apa. Pengennya mah diisi zam-zam terus Pak ya. Tapi banyak di luar sana Pak ya, anaknya diisi barangkali
dengan minuman yang memabukkan, ya, sehingga anak itu sulit sekali. Disuruh sholat susah, disuruh sekolah susah, udah masukin ke sini kagak betah, pindah lagi sekolah lain ya, muluk ngabisin duit bapaknya ya. Nah ini barangkali gelas kosong diisi bukan yang apa, yang baik-baik. Bisa juga Pak, ada orang yang gelasnya itu diisi dengan yang manis-manis, sehingga akhirnya dia kena gula, ya Pak ya, jadi penyakit begitu. Terlalu manis juga jangan, ya, terlalu pahit juga Pak, jangan. Maka insya Allah mudah-mudahan ya, Ustaz Syahrul Fadil ini dikaruniai anak tadi seperti gelas yang diisi dengan air zam-zam. Lah bapaknya, emaknya memang disiramin zam-zam mulu Pak ya. Bukan zam-zam doang Pak, pemegang kunci pintu Ka'bah ketemu. Masya Allah ya. Saya yang dari 2006 megang haji dan umroh agak pernah ketemu tukang kunci-kunci Ka'bah ya. Ya, kuncinya kamar barokah doang. Iya, kamar barokah doang ya. Ini sebuah betul-betul dengan sesuai namanya Syahrul Fadil ya. Banyak keutamaan-keutamaan yang didapat. Yang kedua, karena ini Pak tadi titipan Pak ya, tidak lepas kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Pak kita Pak, ya orang yang banyak dosa, banyak salah, tidak sempurna. Jauh sama Allah Pak ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang kagak dekat dengan Allah Pak? Sampai-sampai Nabi Ibrahim dapat julukannya Khalilullah, kekasih Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Apa yang dia minta pasti Allah kasih. Apa yang Allah perintah nggak ada yang tidak dijalani oleh Nabi Ibrahim. Orang yang sangat patuh dengan Allah, itu Ibrahim tuh. Ya. Tapi kedekatan Ibrahim Pak bukan tidak ada ujian. Ujiannya besar, besarnya besar banget. Satu Pak, 86 tahun Ibrahim tidak dikasih anak. Itu ujian besar. Ya, kita 86 tahun Pak, udah peot. Ya, jangankan 86 tahun Pak, 40 tahun aja sekarang udah pada bau uban. Nabi Ibrahim Pak udah ubanan, udah kisut, ya, udah tua 86 tahun. Istrinya Sarah dinyatakan mandul, ya kan? Tapi emang dasar istrinya soleha Pak. Ya, istrinya tahu saya emang belum bisa kasih anak, noh nikah sama Siti Hajar. Jadi cari istri itu yang begitu tuh. Nah, ya, nyuruh nikah lagi ya. Solehah itu. Tidak lama Pak nikah dengan Hajar, lahirlah Ismail. Diuji lagi, Nabi Ibrahim suruh apa? Sembelih. Sedang sayang-sayangnya kayak tadi tuh, ya, Mikail itu ya. Sedang sayang-sayangnya apa? Kata Allah, Ibrahim sembelih putramu. Tapi Ibrahim tetap patuh Pak, tetap mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ya, dasar Pak, emang bapaknya soleh, anaknya juga soleh, pasti itu Pak. Jadi anak itu Pak tergantung ibu bapaknya. Ya, jadi ibu bapak nih, ini Ustaz Syahrul Fadil Pak ya, kan kalau makan asam garam mak duluan saya, ya Pak ya. Walaupun beliau hebat, tetapi garam kehidupan asamnya mah ya Tuhan kita. Jadi ketika pengen anak-anak kita soleh, cerminannya adalah ibu bapaknya harus apa? Soleh. Itu cerminnya tuh. Lah kalau ibu bapaknya tiap hari goyang main TikTok baik, ya gimana anak kagak main TikTok? Sekarang kan Pak TikTok, Masya Allah Bapak kalau buka dah, nenek-nenek, aki-aki udah pada ompong,
Ya, pada main apa tuh? Main TikTok, kagak pernah megang tasbih. Jadi orang tua itu cermin. Jadilah cermin yang utuh. Jadilah cermin yang bersih. Jadilah cermin yang betul-betul apa? Sempurna. Sehingga ketika anak ngaca, anak juga ikut bagus. Nah, ini Nabi Ibrahim. Anaknya soleh. Kata Nabi Ibrahim, ya Ismail, saya disuruh sembelih kamu. Kata anak yang soleh, Pak, if'al ma tu'mar satijununi insyaallah minas sabirin. Potong aja ayah, potong. Ya. Dengan taatnya Ibrahim kepada Allah, ketika Nabi Ismail disembelih, Pak, ditanggalkan, datanglah tuh Jibril ngasih kabar, ya, bahwa apa? Sarah hamil, tuh Pak. Sarah hamil. Jadi Sarah hamil itu saat Ismail sudah mau siap disembelih. Nah, itulah hasil dari ketaatannya. Apa yang Nabi Ibrahim lakukan, Pak, selama 86 tahun? Nih doanya dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Kepek tuh. Ya, walaupun secara pada udah punya anak, tapi kita belum tahu anak kita soleh apa bukan nih. Ya. Maka agar doa-doa kita atau anak-anak kita menjadi anak yang soleh, salah satunya apa? Doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Kita nggak tahu, Pak, anak kita pada soleh apa enggak. Kalau kita udah minta sama Allah, Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, Allah yang memelihara. Pak ya, itulah kita manusia biasa, Pak ya, banyak kekurangannya. Nabi Ibrahim aja nggak pernah berhenti minta apa? Rabbi habli minas salihin. Makanya katanya apa, Pak? Kan kita, Pak, ahlan. Masya Allah, ya, ternyata ada kembaran saya ini. Ahlan. Ini dikit lagi. Terusin, Kiai. Kalau udah datang, Mak. Kita mah ban serap, ya. Masya Allah. Sini, nih. Tuh, samping kita. Kita pakai ban serap. Namanya ban serap, mah kalau ban aslinya udah nyampe ya turun. Ya, Bu ya. Satu lagi ada, dikit lagi, satu lagi ya. Nah, kesian beliau udah nyampe belum minum, Pak. Nah. Satu lagi, Pak. Ada satu doa, Pak, dari Rasulullah. Ya. Bapak percaya nggak? Nabi ketika Isra dan Mi'raj dari Makkah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha dengan waktu 1 malam. Percaya itu, Pak? Percaya. Dari mana percayanya? Ya. Kenapa Nabi itu Isra Mi'raj cuma semalaman doang? Dan itu sampai, Pak. Ya. Kenapa? Karena Nabi punya satu doa. Allahumma ij'al fi qalbi nur wa fi sam'i nur wa fi basari nur wa fi yamini nur wa fi shimali nur wa fi fawqi nur wa fi tahti apa? Nur. Di ujung doanya waj'alni nur wa zidni nur, gitu, Pak. Itu doa panjang ya. Ya Allah, jadikan hati saya ini ada cahaya. Ya, mata saya cahaya, telinga saya cahaya, depan, belakang, samping cahaya. Jadikan saya cahaya dan tambahkan saya cahaya, begitu. Jadi Rasulullah itu, Pak, orang yang seperti cahaya. Sehingga kalau cahaya itu, Pak, berangkat itu ke atas sekejap mata. Nah, kayak saya sinar lampu nih, dipencet aja, Pak, cek, mati udah. Pencet lagi, terang. Itulah cahaya.
Maka supaya anak-anak kita, Pak, kita lah ya kita, orang yang punya hatinya dipenuhi cahaya Allah, baca doa ini. Kalau orang, Pak, hatinya sudah dikasih cahaya Allah, Pak, kagak pernah gedeg sama saudara, kagak pernah bol kuning buntut gasir, nggak pernah pelit tuh, karena hatinya apa tuh? Bercahaya. Nggak pernah benci dengan orang, nggak pernah punya musuh dengan orang, karena hatinya bercahaya. Iya, orang yang hatinya cahaya selalu mengajak kebaikan-kebaikan. Makanya kata Nabi, waj'alni nuro, jadikan saya cahaya. Maka ini kan, Pak, malaikat itu kan diciptakan dari apa? Cahaya. Ya ini si Mikail ya namanya. Nah, bener-bener jadi cahaya. Kalau saya mah, Pak, namanya doang cahaya. Nur, Anwar gitu kan? Iya, namanya cahaya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi apa? Cahaya. Jadi malaikat itu, Pak, tercipta oleh Allah dari cahaya. Makanya ketika Nabi Isra, udah nabinya itu memang hatinya bercahaya, dibawa oleh makhluk yang bercahaya, yaitu Jibril alaihissalam. Ya, makanya kalau kita sering baca doa ini, Pak, depan kita Allah kasih cahaya, belakang kita Allah kasih cahaya, kanan kiri kita Allah kasih cahaya. Maka semuanya betul-betul tadi Mikail ini sesuai dengan yang diharapkan oleh ibu bapaknya ya, betul-betul menjadi cahaya. Ya, cahaya rezeki, cahaya kebahagiaan, cahaya kesuksesan, cahaya ilmu, Pak ya. Maka buat kita nih, Pak, yang anaknya udah pada gede, ya, jangan pernah tinggal nih doa Nabi Muhammad supaya kita betul-betul dijadikan cahaya. Jadi orang, Pak, kalau hatinya sudah bercahaya, ketemu dia udah senang aja, girang aja, rasanya ada ilmu yang kita dapat. Kalau orang-orang itu betul-betul memang hatinya disinari oleh cahaya-cahaya Allah. Dan Nabi, Pak, Nabi itu ketika mau di Isra, apa yang Jibril lakukan sebelum? Dibelah, Pak, dadanya. Dibersihkan hatinya. Jangan sampai hati Nabi memang nggak sama hati dengan kita. Jangan sampai hati Nabi masih terbelesit, Pak. Di dalamnya itu ada penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit iri, penyakit dendam, penyakit negatif thinking sama orang. Makanya dicuci dulu. Setelah dicuci, pengen ketemu Allah, maka dibukain jalannya ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya apa, Pak? Kalau kita ingin lancar, Pak, ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya apa? Bersihin hati. Pasti mudah. Ya, apalagi buat anak-anak nih yang belajar. Saya selalu pesan sama anak saya, kalau belajar, mulailah dengan berwudu. Karena dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, Pak, disebutkan apa? Al-wudu'u nurun wal ilmu nurun. Jadi orang yang sedang mencari ilmu, yaitu mencari cahaya. Orang yang mencari cahaya, mulailah dari apa? Berwudu dengan cahaya itu. Makanya kenapa ketika pulang Mi'raj, ya, Nabi cerita ketemu Bilal. Bilal itu orangnya masih hidup, tapi sudah dijamin masuk apa? Surga. Salah satu amalannya apa? Selalu dalam keadaan berwudu, dan dia selalu sholat sunat wudu. Makanya anak-anak nih ya, yang mau belajar ke sana itu, pokoknya kalau belajar batal wudu lagi, batal wudu lagi. Itulah nanti akan memudahkan membuka apa? Cahaya ilmu. Kalau ilmu yang kita cari sudah melekat di cahaya wudu tadi, Pak, maka insya Allah ilmu itu akan terus bisa bermanfaat. Makanya orang, Pak ya, ini kalau yang masih udah mulai paham. Orang makanya ketika mau berhubungan intim, kan sunnahnya suruh apa? Wudu. Pak Ketua wudu apa enggak? Lupa lagi, Pak ya. Kenapa suruh berwudu, Pak? Karena disitulah ada cahaya. Cahaya yang akan kita tanam
itu akan menimbulkan atau melahirkan cahaya-cahaya berikutnya. Ya, Kak, mudah-mudahan insya Allah ya anak kita yang malam ini kita akikahkan Pak ya. Ini betul-betul menjadi anak yang soleh. Dah, segitu aja deh Pak ya. Ini guru kita sudah sampai jauh-jauh Pak ya. Kita minta ilmunya dan doanya Pak ya. Terima kasih. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat Ananda Pak Mikail. Allah jadikan anak yang qurrata ayun, Allah jadikan anak yang soleh, dan Allah jadikan cahaya ya bagi ibu bapaknya, keluarganya, dan juga masyarakat di sekitarnya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.